Bab ke-22. Ding dong, jenius hukum terdeteksi. Host harus mempekerjakannya karena akan sangat berguna untuk kehidupan host nantinya. Aryan hampir saja melompat. Pria itu seorang jenius di bidang hukum. Tapi mengapa dia ada di tempat seperti ini? Apa yang terjadi kepadanya? Sesuai saran dari sistem, aku akan mempekerjakannya. Lily yang datang sambil membawa segelas beras segera diterima Arthur. Begitu Arthur akan pergi, Aryan berbicara dengannya. Tunggu aku, Aryan Pine, bolehkah aku berbicara denganmu sejenak? Arthur memperhatikan Aryan dari ujung kaki sampai ke kepala. Apa yang kau inginkan? Tanya Arthur. Aryan berkata, apa kau mengetahui tentang hukum? Kebetulan aku sedang membutuhkan konsultan hukum. Tentu aku akan membayar jasamu. Mata Arthur agak berbinar, namun ia segera berkata, sebentar aku akan memasak bubur untuk anakku, nanti aku akan kembali, ucap Arthur. Arthur segera pergi menuju ke kontrakannya yang bernomor 5. Ia memasak bubur serakah matang. Gio, putranya yang sedang tidur, ia bangunkan. Gio, ayo makan. Gio mengusap-usap matanya. Ayah, aku ingin makan daging. Mendengar ucapan anaknya, hati Arthur bagi teriris semilu. Selama ini ia dan Gio hanya makan bubur, bahkan terkadang ia hanya minum air demi menghemat untuk membeli beras dan membayar kontrakan. Gio selama ini hanya makan bubur dengan garam. Tubuh Arthur dan Gio tampak terlihat kurus. Selama ini Arthur bekerja sebagai pemulung. Padahal dulu ia adalah mahasiswa terbaik di bidang hukum di Universitas Riversun. Para dosennya yakin bahwa sosok Arthur Ether akan menjadi seorang pengacara yang sukses luar biasa karena nilai kegemilangan dalam kuliah. Namun fakta berbicara lain. Arthur berkenalan dengan seorang wanita dari universitas yang sama daur bidang teater dan seni peran. Joanna dan mereka berpacaran. Setelah 2 tahun berpacaran, suatu hari Joanna hamil. Joanna bahkan meyakinkan Arthur bahwa itu anaknya. Arthur tidak percaya, karena jika itu benar-benar anaknya, keadaannya akan gawat. Pihak kampus akan mencabut seluruh beasiswanya. Mereka lalu melakukan tes DNA pada janin yang dikandung Joanna. Tes DNA pada janin yang dikandung telah dapat dilakukan. Dan hasilnya janin itu anak Arthur. Dengan itu seluruh beasiswa Arthur dicabut. Arthur Ether bukanlah dari keluarga kaya. Keluarganya hanyalah nelayan di pelabuhan barat Riversun. Akhirnya Arthur berhenti kuliah. Ia melakukan pekerjaan serabutan. Begitu anaknya lahir, Joanna memberikannya kepada Arthur. Joanna sendiri pergi ke kota Ria meninggalkan Arthur dan putranya Gio. Ayah, aku ingin makan daging, ucap Gio. Lamunan Arthur buyar mendengar perkataan Gio. Iya ayah, janji hari ini kita akan makan daging. Ayah akan dapat uang hari ini, ucap Arthur mengusap kepala anaknya. Sementara itu di kontrakan Gretz dan Lily telah membawa barang-barang yang mereka butuhkan. Mereka akan pindah ke motel sesuai saran Aryan. Sesaat kemudian Arthur datang dan melihat bahwa Gretz dan Lily telah selesai membereskan barang dan akan pindah. Kalian akan pindah? Tanya Arthur. Lily mengangguk. Tapi aku belum membayar hutang berasku selama ini kepada kalian, ucap Arthur lagi. Tidak perlu dibayar. Aku memberikannya dengan ikhlas, apalagi jika melihat Gio. Aku khawatir melihatnya, namun aku hanya dapat membantu kalian dengan segelas berasku, ucap Lily lagi. Aryan mendekati Arthur dan berbisik. Aku benar-benar butuh seorang konsultan hukum. Aku akan menggajimu 20 juta bit per bulan, tapi kamu harus mengikutiku tinggal di motel. Arthur menatap Aryan dengan tajam. Apa kau sungguh-sungguh? Tanya Arthur. Tentu. Aku membawa Gretz dan ibunya. Aku berencana membuat toko baju pribadiku sendiri. Aku berencana membuat belanku sendiri, untuk itu aku perlu konsultan hukum yang mengurus hal itu semua. Juga ada banyak rencana yang akan aku lakukan, kebetulan aku baru pindah ke Riversun, ucap Aryan. Mendengar banyak rencana dari mulut Aryan, lagi-lagi tubuh Lucia bergidik. Bagaimana Tuan Arthur Ether, apa kau mau ikut juga bekerja denganku? Kalau mau cepat bawa barang-barang yang kau perlukan dan ikut denganku tinggal di motel, ucap Aryan. Arthur segera kembali ke kontrakannya dan membawa beberapa barang yang ia dan Gio perlukan. Ayah, apa kita akan pindah? Tanya Gio. Ya, jawab Arthur sambil membereskan barang bawaannya. Ayah, apakah di tempat yang baru akan ada daging untuk dimakan? Tanya Gio lagi. Iya, ayah janji di tempat yang baru Gio akan banyak makan daging. Arthur memeluk Gio dan mengusap kepalanya. Gio, mengapa kamu menangis? Tanya Arthur saat melihat air mata mengalir di kedua belah pipi putranya.
Gio senang ayah. Entah kenapa Gio senang kok malah menangis seperti ini. Ucap Gio yang tidak mengerti ia sedang menangis karena bahagia. Arthur memeluk anaknya, lalu menggendongnya. Rombongan itu segera menemui pemilik kontrakan untuk mengembalikan kunci kontrakan. Kediaman pemilik kontrakan berada di ujung gang. Sebuah rumah yang cukup besar dipagar dengan kawat besi. Saat Lily memukul gerbang besi dengan batu, pemilik kontrakan keluar. Ada apa ini? Mengapa kalian membuat keributan di sini? Tanya pemilik kontrakan sambil memperhatikan Lily yang membawa sejumlah barang. Begitu juga dengan Gretz dan Arthur. Oh, apa kalian mau pindah? Tanya pemilik kontrakan. Seorang pria parubaya berusia 56 tahun yang bernama Randy Rumania. Tuan Randy, terima kasih selama ini telah memperbolehkan kami menempati rumah kontrakanmu walau terkadang kami bayarnya tidak teratur dan kadang menunggak kami, mohon maaf, ucap Lily berterima kasih. Oh, tidak apa-apa. Oh ya, Arthur, apa kamu juga akan pindah? Tanya Randy. Iya, Tuan Rumana. Aku juga berterima kasih karena Anda telah membiarkan saya menempati rumah kontrakan Anda. Dan maaf, uang kontrakan 3 bulan belum saya bayar, nanti jika saya sudah mendapatkan uang saya akan datang kepada Anda dan membayarnya. Aryan mendekati Tuan Rumana. Maaf Tuan, berapa hutang 3 bulan kontrakan Tuan Arthur? Ucap Aryan. Maaf, Anda siapa? Ucap Randy. Aku bukan siapa-siapa. Mohon berapa besar hutangnya? Tanya Aryan lagi. 3 bulan. Baiklah, akan aku diskon, jadi hanya 900.000 bit. Ucap Randy. Tuan Randy, berapa nomor rekeningmu? Tanya Aryan. Aku sudah tidak memakai rekening Tuan. Biasanya aku dibayar tunai. Jawab Randy. Aryan memanggil Lucia dan menyerahkan kartu hitamnya. Melihat kartu hitam itu, Gretz dan Arthur yang mengetahui tentang Black Card terperangah. Lucia tarik uang tunai sebesar 10 juta bit dari kartu ini. Kata sandinya, tanggal lahir ibuku mau tahu bukan? Waktumu 10 menit. Ucap Aryan. Oh tidak. Lucia menatap Gretz. Ayo cepat Nona. Ucap Aryan tenang. Gretz, apa kau tahu letak ATM terdekat? Tanya Lucia. Ada di depan gang, ada minimarket, ayo aku akan mengantarmu, ucap Gretz. 9 menit kemudian Lucia dan Gretz kenali dengan uang tunai 10 juta bit. Lalu menyerahkan uang 19 juta bit dan kartu hitam kembali ke Aryan. Tuan, ini 5 juta bit untuk pembayaran kontrakan Tuan Arthur. Randy tercengang melihat hal itu. Tidak lama kemudian rombongan itu pergi. Sebelum pergi Randy memberikan 3 lollipop kepada Gio. Gio segera memasukkan 1 lollipop ke mulutnya. Ayah janji ya hari ini aku makan daging, ucap Gio yang digendong Arthur di belakang. Setelah melihat Black Card milik Aryan, Arthur semakin yakin bahwa ia akan bekerja kepada bukan orang biasa. Aryan sudah memperhatikan Gio sejak tadi. Gio mungkin setahun lebih kecil dari Aurelia dan Anna. Tubuh Gio kurus dan wajahnya yang tirus, semakin memperlihatkan rasa iba orang-orang yang melihatnya. Aryan mendekati Gio dan mengelus kepalanya. Paman janji. Hari ini kamu akan makan daging. Bab ke-23. Nian berlari ke ruang kantornya dengan cepat setelah meeting dengan beberapa klien. Pembicaraan saat sarapan dengan kakek dan neneknya mengganggu rasa kepingin tahuannya yang tinggi. Benarkah? Benarkah? Dia meminta jasa temannya yang seorang hacker menyelidiki identitas Aryan dan ia juga meminta temannya itu untuk mencari beberapa draft tentang sebuah mitos lama bahkan sebelum masa penjajahan Perang Dunia. Saat meeting berlangsung notifikasi datang, ternyata temannya telah mendapatkan yang Nian inginkan. Nian mencetak draft itu dengan printer sehingga menghasilkan beberapa lembar kertas bertuliskan hasil penelusuran teman Nian yang seorang hacker. Draft itu berisi profil identitas Aryan dan draft kisah sebuah mitos lama 12.000 tahun yang lalu, tentang seorang raja yang tidak diketuk namanya, bersama 4 pilar pengikutnya yang melawan kerajaan monster. Namun itu semua hanya mitos yang beredar tutun urun. Sebuah kerajaan bernama Abyss, dengan dinasti klan Abian. Raja itu menumpas para monster dan menyegel jalan masuk para monster tersebut. Di sebuah kuil bernama Gargarov. 4 pengawalnya adalah Aeternos, Imp, Nyensos, dan Prinsa. Nian melihat lirik lagu dari neneknya. Eternity adalah keabadian. Nusantara adalah kebanggaan. Imperialku bertahanlah untuk Prince adalah Abian dari Gargarov. Nian mengelompokkan 4 kata dari draft mitos kuno.
Raja Beast dari klan Abian dan kuil Gargarif. Aeternos. Nine Souls. Prinsah. Lalu ia mengelompokkan kata dari lirik lagu. Abian dari Gargarov. Eternity. Nusantara. Imperial. Prince. Ia menatap kata-kata itu. Tunggu, jika ku ubah acak maka akan jadi. Raja Abis Abian. Panjang untuk Prinsah. I untuk N untuk Nine Souls. A untuk Aeternos. Raja Abian Pina. Raja Abian Pine. Lalu untuk lirik lagu. Panjang untuk Prince, I untuk Imperia, N untuk Nusantara, dan E untuk Eternity. Pine. Abian Pine. Nama lengkap Tuan Pine adalah Aryan Abian Shah Pine. Aryan Pine. Nian terkejut dengan cocokmologinya, ia membaca profil Aryan dan tak ada yang istimewanya seorang pemuda lulusan sekolah menengah atas yang kemudian berprofesi sebagai penjual sayuran. Cocokmologi yang gila. Aku sangat konyol. Draft itu ia masukkan ke dalam tas cincingnya. Hari sudah senja lalu ia pulang. Saat melihat nenek dan kakeknya di latar, ia segera memeluk neneknya. Dasar gadis bau. Mandi sana, lalu kita makan malam. Ucap Karen. Aku tidak bau, ucap Nian meletakkan tas cincingnya di meja. Ia segera ke kamarnya dan mandi berendam di batu. Dasar gadis ceroboh. Tasnya ia letakkan di sembarang tempat. Bahkan ia tidak menutup resleting tasnya. Ucap Karen lagi. Saat akan mengambil tas itu, kakinya tergelincir untung ia segera berpegangan pada tepi meja. Tas cincin Nian pun jatuh ke bawah meja. Bags yang melihat hal itu segera mendekati Karen. Kamu tak apa-apa sayang. Ucap Bags sambil mengecek keadaan istrinya. Kami tadi kram. Sebaiknya kau duduk dulu dan selonjorkan kakimu, saran Bags pada istrinya. Bags melihat lembaran kertas yang berantakan segera menuju ke arah itu untuk merapikannya. Pandangan Bags tertuju pada tulisan di lembar kertas itu. Ia kemudian melegakan tas Nian di meja dan mulai membaca lembaran draft itu. Tatapannya semakin tajam. Ia mengambil kacamata bacanya di kantong kemejanya dan mulai serius membaca. Karen yang menyadari jika suaminya sedang serius membaca. Maka seperti biasa dia tidak akan mengganggunya. Karen meminta pelayan untuk menyiapkan makan malam di meja makan. Selesai membaca, Bags melihat Nian sudah turun dari kamarnya. Nian melihat tasnya dan Bags yang memegang lembaran draftnya. Bags dan Nian saling menatap dan terdapat keheningan di sana. Nian tahu apa yang Bags pikirkan. Sebaiknya Bags juga tahu apa yang Nian pikirkan. Keduanya memang jenius dan sudah dekat satu sama lain. Nian dan kakeknya Bags adalah dua yang terjenius di keluarga Rodriguez. Karen meminta mereka segera ke ruang makan untuk makan. Ketiganya mulai menyantap hidangan di meja. Ada sup salmon, sirloin steak, roti panggang madu dan sebotol wine Penfolds Grange Hermitage. Nian membuka suara ketika kesunyian menyelimuti meja makan. Kakek aku. Ucap Nian tidak melanjutkan perkataannya. Ya, kamu benar. Tuan Pine adalah keturunannya. Mata Nian terbelalak mendengar kesimpulan dari kakeknya. Sementara di tempat lain, di sebuah rumah makan keluarga Aryan memesan sebuah kamar besar untuk makan malam. Kini keluarganya bertambah dengan hadirnya Lucia, Gratz, Lilith, Arthur, dan Gio. Malam itu Aryan banyak memesan steak sirloin dan tenderloin, juga beberapa salad sayuran. Aryan memesannya khusus untuk Arthur dan Gio. Mata Gio berbinar. Bocah kecil itu berkata, Ayah, bolehkah aku makan ini? Tanya Gio pada Arthur. Melihat keadaan Gio yang sangat kurus membuat yang ada di ruangan itu sedih, terutama Marla. Ia segera mendekati Gio dan mengelus kepalanya. Makan nak. Makan yang kau mau. Mulai sekarang kamu juga anggota keluarga kami. Ucap Marla. Terima kasih Nyonya, ucap Gio yang segera mengambil steak sirloin dengan tangannya. Arthur meminta maaf atas kelakuan putranya. Tidak masalah, aku juga biasa makan menggunakan tanganku. Ucap Robert lalu tertawa. Malam itu mereka makan dengan lahap dan gembira. Tuan Pine, maaf aku akan jujur kepadamu, rasa makanan di sini kurang begitu enak. Bumbunya tidak meresap ke dalam daging. Sayurannya juga tidak begitu segar. Jika Anda mengizinkan biarkan saya memasak untuk keluarga ini. Ucap Cortella. Iya, masakan Bibi Cortella sangat enak. Aku suka steak buatannya. Ucap Ena tersenyum. Benarkah Ena?
Tanya Aurelia yang ada di sampingnya dengan tatapan serius. Benar, aku tidak bohong. Bahkan nasi putih buatan Bibi Cortella lembut dan enak sekali. Ucap Ena lagi. Aryan berbicara. Sebulan lagi mansion akan jadi. Aku dan Arthur barusan menghubungi temannya Tuan Firecalp. Sebagai kontraktor, desa ini adalah milik Izan Koevsky, sebuah mansion yang bernuansa kastil abad pertengahan dengan 3 pulau kamar tidur. Dan ruang dapurnya akan sangat megah dan lengkap. Kamu pasti akan suka Bibi Cortella. Nanti hubungi Lucia atau Grax jika ada peralatan dapur yang kamu anggap kurang lengkap. Terima kasih Tuan Pine. Akhirnya aku bisa kembali ke medan pertempuranku. Dapur. Seru Cortella bersemangat. Mereka semua bergembira malam itu. Bahkan Olo yang pendiam ikut tertawa, mendengar candaan Cortella dan cerita-cerita lucu Robert. Aryan menyesal sup ayam jahenya dan menatap ke jendela. Semoga mansionnya selesai sebelum musim dingin.